Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran fikih yang mana kita sudah sampai di pelajaran ke-6, yaitu tentang ibadah berkurban, ibadah kurban. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah kurban itu adalah napak tilas yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong Nabi Ismail alaihissalam dikala Ismail masih anak-anak. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya. Nah, di sini bahwasannya dalam cerita dalam berkorban ini antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ada suatu faedah. Yang pertama adalah bagaimana ketaatannya Sayyidina Ismail alaihissalam kepada orang tuanya, dan juga bagaimana faedahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam taat perintah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya yang sangat soleh Ismail alaihissalam. Wahai anakku, apa kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka lihat jawaban Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sungguh beliau adalah manusia yang berbakti kepada ayahnya. Wahai ayah, jika memang hal itu merupakan perintah Allah, lakukanlah. Mudah-mudahan ayah mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dialog ini menggambarkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail merupakan sosok manusia paripurna keimanan dan ketakwaannya, taat perintah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tega mengorbankan anaknya, dan siapa yang mau seorang anak rela berkorban? Inilah suatu pengabdian seorang hamba kepada Khaliknya, sang penciptanya. Ternyata setelah pengorbanan itu dilaksanakan, terbukti bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh, di mana Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing gibas. Peristiwa ini kalau kita amati dengan seksama, kita contoh dan kita teladani, maka akan timbul sikap pengorbanan yang luar biasa pula pada kita semua. Nah, jadi pengorbanan Sayyidina Ismail alaihissalam sangatlah besar, beliau sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau rela disembelih. Karena itu perintah Allah, beliau rela untuk disembelih. Tapi lihat, ini adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang soleh, sehingga beliau diganti oleh kambing gibas yang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ bahwasannya ketika ingin disembelih, beliau Nabi Ismail bilang kepada orang tuanya, kepada Nabi Ibrahim, bahwasannya untuk mengikat terlebih dahulu beliau, agar beliau tidak teronta-ronta dan agar gampang disembelih. Nah, dan juga di kisah itu bahwasannya Nabi Ismail tidak mau bahwasannya pakaiannya itu terkena darah, sehingga ibunya melihat, mengingatkannya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang mana saat itu Nabi Ismail adalah putra
pertamanya, putra kesayangannya, ya, agar tidak tersedih ibunya. Nah, ketika disembelih, bahwasanya sampai beberapa kali pisau itu tidak mempan kepada Nabi Allah SAW, sehingga datanglah kambing gibas dari surga untuk digantikan oleh Nabi Ismail. Nah, dalam pengertian korban, kita lihat, buka bukunya halaman 86-87, ya. Dalam pengertian korban, kata korban berasal dari kata koruba, artinya dekat. Kurban menurut Kamus Al-Marbawi, kurban disebut juga udhiyah, artinya binatang yang dijadikan korban. Sedangkan korban menurut istilah syara atau hukum Islam adalah menyembelih binatang ternak, sapi, kerbau, unta, biri-biri, dan kambing, yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilakukan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta. Sebagian ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan menyerahkan binatang kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya sungguhnya kami telah memberi engkau, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad bin Majah. Diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya. Jadi berkorban itu dianjurkan bagi orang yang mempunyai harta lebih, ya. Harta lebih, ya. Dia wajib berkorban, ya. Diizinkan, diharuskan untuk berkorban, ya. Kalau dia punya harta lebih, berkorban. Malah kebanyakan yang saya lihat, ya, yang non muslim aja rata-rata ketika Idul Adha mereka berkorban. Yang non muslim mereka mah berpikiran apa? Kalau dia berkorban rezeki dia lah lancar. Situ, ya. Seharusnya ini semua ada di hati umat Islam, ya. Nah, orang yang berkorban itu darah tetesnya, ya, jika menyentuh bumi itu adalah saksi, ya. Saksi buat ganti, kalau bahasanya buat kendaraan nanti di surga, ya. Buat kendaraan nanti di surga. Kapan waktunya? Ketika di hari Idul Adha. Di hari Idul Adha sampai ayam tasyrik, ya. Ayam tasyrik di 11, 12, 13 ketika sholat asyar, sampai asyar, ya. Dzulhijjah. Apa hewan yang dikorbankan? Sapi, kerbau, unta, atau kambing, ya, atau domba, ya. Nah, jika ada orang yang mampu, kata Nabi, terus dia nggak mau berkorban, maka nggak usah dekat-dekat dari golongan sholat kami, nggak usah. Ya, berarti bukan dari golongannya, ya. Berarti bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mampu tapi dia nggak mau berkorban, nah, itu sungguh sangat disayangkan. Bahwasanya kelak nanti itu adalah korban dia, nanti akan menjadi kendaraannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkorban menurut para ahli fikih seperti Imam Taqiyuddin, jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Imam Malik radhiyallahu anhum rahimahullah,
wa nafa'ana bihi wa bi dzaril amin. Hukum berkorban adalah sunnah, ya. Hukum berkorban adalah sunnah. Mereka beralasan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu sebagai berikut, ya. Umirtu bi raq'ati duha wa lam tu'maru biha wa umirtu bil adha wa lam tuktab alaikum. Yang artinya aku diperintahkan untuk mengerjakan sholat duha 2 rakaat dan tidak diperintahkan kepada kamu, dan aku diperintahkan untuk berkorban dan tidak diwajibkan pada kamu. Nah, jadi itu adalah riwayat hadis yang marfu, ya. Riwayat hadis yang marfu. Sebagai ulama lainnya berpendapat bahwa hukum berkorban itu sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Rawahu Tirmidzi. Aku diperintahkan untuk menyembelih korban, dan korban itu sunnah hukumnya bagi kamu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan para ulama fikih seperti Abu Yusuf Al-Auza'i, Abu Hanifah Al-Lais, dan sebagian kaum Malikiyah, mereka berpendapat bahwa hukum berkorban itu wajib bagi mereka yang mudah mencari rezeki. Pendapat mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, "Washolli li rabbika wanhar." Yang artinya maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi ikhtilaful ulama rahmah, ya. Berbeda pendapat para ulama itu rahmat bagi umat, ya. Rahmat bagi umat, ya. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang wajib hukumnya, ya. Hukum berkorban ada yang bilang sunnah. Sunnah menurut perkataan hadis Nabi yang marfu, ya. Marfu itu yang sahabat pada sahabat, ya. Sahabat pada sahabat. Nah, jadi umirtu bi raq'ati duha. Jadi sahabat Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Umirtu bi raq'ati duha wa lam tu'maru biha wa umirtu bil adha walam tuktab alaikum. Aku diperintahkan untuk sholat duha 2 rakaat walam tu'maru biha, dan kalian tidak diperintahkan dengan hal itu. Wa umirtu bil adha, dan aku diperintahkan untuk menyembelih walam tuktab alaikum, dan tidak wajib, walam tuktab, dan tidak wajib alaikum atas kalian, pada kalian, ya. Jadi semua itu ikhtilaful ulama rahmah, ya. Berbeda pendapat ulama itu rahmat bagi umat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang wajib. Ya terserah lah mau mengambil yang mana. Yang penting semua itu enggak jalur dari qolidor hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pendapatnya semua masing-masing ada dalil-dalilnya, ya. Ada dalil-dalilnya, ada pendapat ini, ada pendapat ini, ya. Ibnu Abbas siapa sih sama Ibnu Mas'ud? Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, ya. Nah, jadi semua itu adalah sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau ngambil yang mana terserah, ya. Mau ngambil hukum sunnah muakkadah, hukum wajib. Nah, bisa jadi kalau wajib jika dia mampu, ya. Dia mampu tapi dia nggak mau berkorban, nah, itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib, ya. Sunnah kalau
kita lakukan yang sederhana aja, orang yang sederhana, sunnah. Nah kalau wajib itu mungkin orang yang sudah mampu, benar-benar mampu, tapi dia nggak mau berkorban, itu wajib bagi dia untuk berkorban. Yang C, binatang yang sah untuk dikorbankan. Yaitu apa sih binatang yang sah untuk dikorbankan? Binatang yang sah dikorbankan, ketahuilah anak-anakku bahwa tidak semua binatang itu sah untuk dikorbankan dan bisa dikorbankan. Hanya binatang tertentu yang bisa dikorbankan. Apa aja? Yang pertama adalah kambing, domba, onta, sapi, kerbau. Selain binatang tersebut tidak bisa dan tidak sah untuk dikorbankan. Di samping itu binatang korban harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan secara syar'i. Syarat-syarat binatang yang dikorbankan adalah sebagai berikut. Nah, jadi semua itu ada, enggak harus apa? Misal kambing, dia korban kambing. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga, Itu ada syarat-syaratnya juga. Jangan sampai yang enggak memenuhi syarat, kambing yang tidak memenuhi syarat, jangan sampai. Ini syarat-syaratnya, Syaratnya adalah yang pertama adalah binatang yang akan dikorbankan harus cukup umurnya. Jangan ketika baru lahir dikorbankan. Salah, Kambing dan domba harus berumur 1 tahun lebih. Sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun lebih. Dan unta telah berumur 5 tahun. Nah, Jadi harus kita ketahui, harus kita ketahui. Jadi ketika kita berkorban, kita membeli kambing, tanya terlebih dahulu, ini umur berapa, harus kita pahami. Yang kedua adalah binatang yang akan dikorbankan harus sehat, yaitu matanya tidak rusak, tidak pincang, dan tidak korengan. Lihat, harus sehat. Yang kedua harus sehat. Yang pertama umur, yang kedua harus sehat. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Arba'un la tajzi'uhu bil adahir, Aura'ul bayyin, Auruha wal maridatu al bayyin, Maraduha wal arja'ul bayyin, Arajuha wal ajfa'ul lati la tunqi. Yang artinya dari Bara bin Azib telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 macam binatang yang tidak boleh untuk dikorbankan, yaitu binatang yang matanya buta sebelah atau yang nyata butanya, yang sakit dan nyata sakitnya, yang pincang dan nyata pincangnya, dan yang kurus tidak berlemak. Rawahu Ahmad dan Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi harus segar, Yang pertama umur, yang kedua kesehatannya harus kita lihat, Jika kita membeli hewan korban, hewan korban kita harus tahu, Binatang yang dikorbankan harus yang jantan, nggak boleh betina, harus jantan, harus laki-laki yang dikorbankan. Kenapa? Kalau yang betina ngerinya ada anaknya lagi menyusui, kasihan, kasihan, nggak boleh hukumnya. Pendapat ini didasarkan bahwa binatang yang jantan itu banyak dagingnya, sedangkan binatang yang betina sedikit dagingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudahi bikabsain amlahin aqranin wa yasma yukabbiru wa yadau rijlahu ala sifaihima wa fi labdin jabhahuma biyadihi wa fi labdin saminaini wa fi labdin awanata fi sahihi saminaini bil musallasati badalusin
Wa fil lafzi lil Muslim wa yaqulu bismillahil Allahu akbar. Yang artinya ialah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan 2 gibas yang sehat, putih-putih dan bertanduk, kemudian membaca bismillah dan Allahu akbar, terutama menjelang hari raya. Setelah menyembelih itu, beliau meletakkan kakinya di atas leher kedua gibas itu, dan di dalam suatu lafaz beliau telah menyembelih kedua gibas itu dengan tangannya. Dalam suatu lafaz kedua-duanya gemuk, dan pada lafaz Abu Awana Anas bin Malik di dalam sahihnya kedua-duanya berharga dengan huruf sa pengganti sin, dan di dalam lafaz Muslim ia mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, jadi dalam cara menyembelih dalam cara menyembelih Nabi mengajarkan beliau mengajarkan bahwasannya cara menyembelih kakinya di ini dulu tunggulingin, bahwasanya Nabi diam di kaki gibas itu, lalu disembelihlah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim akbar, bismillahirrahmanirrahim akbar, dan semua itu sehat, jangan kambing yang betina. Kenapa? Itu sebabnya karena nanti kasihan sama anaknya, takutnya dia mempunyai anak yang ingin menyusuinya. Kalau kita sembelih tak apa-apa hukumnya, tapi rasa ininya rasa peduli kita bagaimana seorang anaknya nanti seekor kambing yang anaknya itu ingin menyusui, gimana ibunya sudah disembelih yang lebih membutuhkan. Ketentuan berkorban hendaknya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan supaya pelaksanaan berkorban memenuhi syarat yang ada. Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah orang yang berkorban dalam 1 ekor binatang yang dikorbankan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 ekor kambing cukup dijadikan korban 1 orang. 1 ekor sapi, kerbau dan unta cukup dijadikan korban 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu illa musinnah illa in ta'assara alaikum fatadhbahu fatadhhabu jad'atan minad dhon. Rawahu Muslim. Ini kayaknya la tadhbahu la tadhbahu la tadhbahu atau fatadhbahu. Zabaha itu nyembelih nyembelih. Kalau zahaba ini la tadhhabu la tadhbahu yang benar la tadhbahu atau fatadhbahu, bukan la tadhhabu. Ini rahus salam, bukan rahus salam tapi rahus Muslim Soalnya di sini dalam artiannya menyembelih. Kalau menyembelih zabaha, bukan zahabu. Zahaba zahaba pergi yang ada kalau pakai H besar. Nah, zabaha yang benar zabaha berarti la tadbahu illa musinna illa in ta'assara alaikum fatadbahu zatan minad dhamin. Yang artinya kami telah menyembelih korban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. La tajbahu Waktu untuk menyelenggarakan korban, waktunya kapan? Waktunya untuk menyembelih binatang korban adalah setelah pelaksanaan sholat Idul
Adha 10 Zulhijjah sampai dengan sebelum matahari terbenam hari tasrik sampai asar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sunnah dalam berkorban. Yang ketiga adalah sunnah dalam berkorban. Dalam melaksanakan korban kita disunahkan mencontoh perilaku Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan korban. Hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah binatang korban yang akan disembelih hendaknya dihadapkan ke kiblat, di madhab kiblat untuk menyembelihnya, membaca basmalah, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, membaca takbir sebanyak-banyaknya. Ketika menyembelih membaca doa, yaitu memohon agar binatang yang dikorbankan diterima Allah. Doanya adalah sebagai berikut: Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, apa saja yang kami korbankan ini adalah rezeki darimu dan kami korbankan untukmu, karena itu terimalah ibadah korban kami. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Allah Muhammad SAW. Yang keempat, daging korban sebagai sepertiganya dimakan oleh orang yang berkorban dan sebagian besarnya dibagikan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut: yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru wallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa atimul ba'isatil fakir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan miskin. Nah, jadi semua itu berkorban itu sunnah kita dianjurkan untuk berkorban kalau kita mampu, atau kita istilahnya menyelengi, mengumpulkan, menabung untuk kelak nanti ketika di hari raya Idul Adha dibelikan seekor kambing atau sapi, jadi untuk dikorbankan. Dan disunahkan bagi orang yang berkorban, termasuk di dalam kitab, kalau sunnah orang yang berkorban sebelum binatang itu disembelih, harap tidak memotong rambut, harap tidak memotong kuku. Kenapa? Karena itu pahalanya akan berkurang. Kuku ini semua dihitung nih, kuku, rambut, potong rambut aja bisa dihitung itu pahalanya nanti. Nah, jangan sampai kita yang berkorban jangan sampai memotong kuku dan memotong rambut. Nanti aja ketika selesai berkorban baru dipotong, nggak apa-apa. Dan adapun tugas kalian pada hari ini, mari menjawab di halaman 93, 93 kita lihat di atasnya, mari menjawab apakah hukum melaksanakan korban, apakah korban itu, apa alasan ulama yang menyatakan bahwa korban itu wajib, untuk siapa sajakah daging korban itu, kapan korban itu dilakukan, untuk berapa orang korban sapi atau kerbau, apa yang dimaksud korban menurut syara atau hukum Islam, binatang apa saja yang bisa dikorbankan, apa ciri-ciri binatang yang baik untuk dikorbankan, tuliskan doa memotong korban beserta artinya. Itu tugas kalian pada hari ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.